Sejak pergantian abad teknologi, kehidupan umat manusia saat ini telah berkembang pesat dibandingkan dengan abad sebelumnya. Kenyataannya bahwa kehidupan kita sekarang ini dipenuhi dengan hal-hal yang dulunya hanya sebuah mimpi dan khayalan. Pada akhirnya, dalam beberapa dekade terakhir, kita semua menyaksikan apa yang pernah kita pikirkan dan bayangkan di masa lalu terungkap satu persatu. Dan saat ini, saya penasaran seperti apa perubahan tatanan dunia di masa depan yang tentunya akan sangat berbeda dari apa yang kita alami saat ini. Untuk itu, saya akan memulai dengan sebuah pembahasan yang membawa kita ke titik ini tentang bagaimana kita akan belajar mengantisipasi masa depan dengan mempelajari masa lalu. Saya Salam, selamat datang di channel saya, channel di mana saya akan mengajak Anda untuk kembali berjalan ke masa lalu, duduk bersama sambil menyaksikan masa kini dan berlari menuju ke masa depan. Ada suatu hal yang menarik diketahui bahwa nilai pendapatan kita, khususnya di generasi milenial dan generasi Z, terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, sehingga saat ini kemungkinan besar saya ataupun kalian akan memperoleh penghasilan lebih besar daripada pendapatan orang tua kita. Dan hal menarik lainnya, justru kemungkinan malah generasi kita saat ini akan lebih miskin dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi orang tua kita. Hal ini tidak lagi mudah dalam beberapa dekade terakhir. Percaya atau tidak, kekayaan dan peningkatan mobilitas saat ini telah melambat secara signifikan dan itu benar-benar saya saksikan dan rasakan, khususnya kondisi di sekitar saya. Silakan cari tahu sendiri sebagai informasi pembanding supaya kita sama-sama dapat belajar. Dulu, pendapatan upah minimum orang tua kita rata-rata hanya sekitar 1 hingga 2 juta per bulan. Sedangkan jika dibandingkan dengan saat ini, rata-rata pendapatan kita utamanya yang sudah memiliki pekerjaan tetap ada di sekitar 3-5 juta rupiah, yang secara angka nilainya lebih besar dibandingkan nilai yang dulu. Artinya ada kenaikan nilai di tiap tahunnya. Kedengarannya memang bagus, akan tetapi ketika Anda mulai bertanya pada diri sendiri, sepertinya ada kondisi yang berbeda. Mengapa kita berjuang untuk melunasi pinjaman pendidikan mahasiswa kita, sedangkan orang tua kita dulu dapat melunasi sambil bekerja dengan upah minimum? Mengapa kita berjuang untuk tiap bulan membayar kredit rumah yang luasnya hanya sekitar 36 meter bojong sangkar, sedangkan orang tua kita dulunya sudah mampu membeli rumah mereka di usia 25 hingga 30 tahun. Selama beberapa dekade terakhir, pengeluaran telah meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga hampir tidak mungkin bagi milenial dan Gen Z untuk membangun kekayaan dengan cara yang sama dibandingkan generasi sebelumnya, meskipun nilai pendapatan saat ini telah bertambah. Namun, perlu diketahui bahwa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, utamanya kebutuhan dasar. Dan pertanyaannya, mengapa biayanya jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya? Ya, faktanya bahwa standar harga rumah meningkat lebih dari 2 kali lipat antara tahun 2000 dan 2020, sehingga sangat sulit untuk memberi rumah yang dimana harganya terus melonjak. Nilai real estate melonjak lebih cepat dibandingkan pendapatan masyarakat di banyak wilayah di negara ini. Hal ini menyebabkan tingkat kepemilikan rumah cenderung menurun, khususnya di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Demikian pula dengan harga barang-barang saat ini. Jadi, ada beberapa alasan untuk hal ini dan itu berkaitan dengan demografi atau perkembangan jumlah penduduk. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, di mana generasi baby boomers atau generasi para orang tua kita tidak menghadapi banyak masalah persaingan di masa lalu. Untuk itu, permintaan rumah tidak begitu banyak sehingga mereka
tidak terlalu melihat persaingan yang besar. Nah, jika dibandingkan dengan pertumbuhan populasi saat ini, benar-benar meledak dalam 2 dekade terakhir. Sehingga permintaan rumah sudah begitu banyak dan harganya pun lebih mahal. Nah, kembali ke masa lalu, generasi baby boomers juga cenderung menikah dini sehingga mereka akan memiliki rumah tangga dengan pendapatan ganda sejak usia dini, yang berarti mereka mampu membeli rumah dibandingkan generasi muda saat ini. Saya yakin kalian maupun saya pernah mendengar bahwa kaum milenial lebih memilih tinggal di rumah lebih lama, sehingga mereka menunda pernikahan dan juga lebih lama melajang dengan salah satu faktor yang tadi. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah pada akhirnya kita saat ini mengambil solusi dan tindakan yang instan dengan mencoba mengambil dan mengandalkan hutang kartu kredit yang menjadi solusi angin segar sementara bagi kebanyakan orang di generasi saat ini untuk menutupi pengeluaran sehari-hari seperti bahan bakar, tagihan kendaraan, ataukah biaya nongkrong di kafe seperti kebanyakan aktivitas orang yang hidup di generasi saat ini. Mengapa saya katakan hanyalah angin segar sementara? Karena setelah Anda menyadari bahwa setelah melakukan segala pembelanjaan tersebut dengan menggunakan hutang kartu kredit, akan muncul dalam beberapa minggu kemudian pemberitahuan notifikasi tagihan kartu kredit untuk segera dilunasi. Meskipun Anda saat ini dalam posisi menerima gaji tiap bulan, jikalau pola itu yang terus-menerus dilakukan, itu bisa menjadi pembunuh kekayaan yang perlahan-lahan mencekik Anda selama bertahun-tahun tanpa Anda sadari. Meski di sisi lain, hutang kartu kredit dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tentunya hal ini dapat pula menjadi jebakan untuk menghalangi kita untuk mengumpulkan kekayaan. Sungguh ironis, bukan? Nah, setelah mengetahui bagaimana kondisi generasi orang tua kita terdahulu, kemudian membandingkannya dengan kondisi kita saat ini, tentunya kita akan bertanya-tanya, lantas bagaimana dengan kondisi kehidupan gen alpha di masa depan? Tindakan apa yang harus dilakukan generasi Z yang hidup di fase generasi alpha? Generasi alpha, mereka merupakan anak generasi milenial, seperti yang dikatakan orang-orang tentang generasi alpha yang dianggap sebagai pemimpin masa depan. Namun, saya ingin memandangnya dari sisi lain. Dengan melihat cara mereka bertumbuh, akankah mereka benar-benar menjadi generasi masa depan yang memberikan pengaruh terhadap peradaban manusia, atau apakah sebaliknya, gen alpha akan hancur? Saksikanlah di sekitar kita saat ini. Seringkali kita melihat bayi dan balita mengamuk ketika ponsel mereka disita oleh orang tua ataupun guru. Karena mereka sulit sekali untuk diatur dan tidak fokus terhadap pelajaran di sekolah akibat dari ketergantungan mereka dalam menggunakan smartphone. Generasi alpha adalah generasi yang paling bergantung pada teknologi, dibesarkan oleh layar, baik melalui TV, komputer, laptop, atau smartphone, yang terkenal dengan hampir 80% anak-anak sudah memiliki smartphone atau versi lain dari tablet. Dengan memandang sisi lainnya, smartphone telah digunakan sebagai alat bagi orang tua yang mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Maka teknologi telah terbukti menjadi cara yang ampuh untuk membuat anak-anak tetap sibuk, baik ketika berada di tempat umum, acara sosial, atau hanya pada aktivitas sehari-hari. Para orang tua menganggap layar sebagai pengasuh baru, meskipun orang tua mendapat manfaat dari bersantai setelah bekerja. Smartphone tentunya bisa lebih berbahaya daripada manfaatnya. Hal ini sampai pada titik di mana gen alpha sepenuhnya telah bergantung pada perangkat mereka, sehingga menumbuhkan kecanduan digital yang tampaknya tidak dapat mereka hentikan. Penggunaan internet berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Mereka tidak bisa keluar untuk bermain karena pembatasan kita sebagai orang tua. Anak-anak dikurung di dalam rumah dan tidak bisa mendapatkan interaksi sosial dari teman ataupun lingkungannya. Sehingga satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan hiburan adalah dengan menggunakan teknologi tersebut. Media sosial telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari mereka, dan hal ini menyebabkan anak-anak menjadi kecanduan.
Orang tua mungkin mengira mereka tahu apa yang ditonton anak-anak mereka saat online, tapi terkadang ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, bahkan muncul di video yang seharusnya tidak untuk ditonton anak-anak di internet. Gen alpha menjadi rentan terhadap segala macam pengaruh karena mereka dikondisikan untuk hanya melihat pada tingkat permukaan saja. Mereka menganggap sebagian besar apa yang mereka lihat di media sosial sebagai kebenaran tanpa memikirkan dan mempertanyakannya. Segala sesuatu yang mereka lihat segera dianggap sebagai fakta. Gen alpha mungkin telah menjadi salah satu generasi paling materialistis dengan begitu banyak iklan yang ditampilkan di masa muda mereka. Mata anak-anak ini merasa perlu untuk membeli semua yang mereka lihat atau hadapi. Orang dewasa yang hidup di generasi ini mungkin dapat memahami konten organik versus promosi berbayar, mana yang layak diikuti dan yang mana tidak. Namun anak-anak belum bisa memahaminya jika dasarnya belum diberikan pemahaman tentang itu. Apalagi interaksi sosial yang kurang, bagaimana mereka bisa memahaminya? Yang menjadi ironi, mereka, para orang dewasa, malah menargetkan bahwa generasi saat ini merupakan generasi yang mudah tertipu. Utamanya ketika mereka berselancar di dunia internet, mereka ditakdirkan untuk menemukan iklan di toko online atau sekedar melihat-lihat di media sosial. Hal-hal seperti inilah yang membuat mereka terpengaruh untuk membeli produk yang sejatinya tidak dibuat untuk mereka. Saya berikan contoh kondisi lain. Mereka seringkali menggunakan tren viral sebagai pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka ikuti. Meskipun hal tersebut tidak diperuntukkan bagi mereka karena anak-anak mengonsumsi lebih banyak konten online termasuk iklan. Waktu pemakaian perangkat di media sosial mereka seringkali tidak diatur oleh orang tua sehingga tidak ada yang tahu apa yang ditonton oleh anak-anak gen alpha di perangkat mereka. Dan itu bagian yang menakutkan meskipun sebagian besar platform media sosial memiliki batasan usia yang atau pedoman konten yang dapat dengan mudah diabaikan oleh anak-anak hanya dengan berbohong. Solusi yang bisa saya tawarkan dengan pandangan pemikiran setelah menyaksikan apa yang terjadi di masa lalu dan membandingkan situasi yang terjadi saat ini agar apa yang dikhawatirkan di masa depan dapat diantisipasi sedari sekarang dengan memberikan perhatian, bimbingan, dan dorongan ke arah yang lebih baik. Selain perhatian itu tertuju pada generasi penerus, kita sebagai orang tua yang peduli bisa memantau apa yang dilakukan saudara-saudara kita di media sosial. Salah satu contoh aksi yang dapat saya lakukan melalui metode seperti ini. Dengan memposting informasi yang mungkin informasi tersebut belum sampai di telinga kalian atau belum kita rasakan dampaknya. Saya meyakini setidaknya apa yang saya lakukan dapat sedikit memberi dampak, baik itu dari segi pemikiran atau keputusan tindakan yang lebih bijak. Setidaknya ada upaya trigger atau pemantik yang saya lakukan agar cita-cita kita menuju Indonesia Emas 2045 yang selalu digaungkan beberapa pengamat itu benar-benar ada harapan. Inilah saatnya untuk saya ataupun kalian mampu lebih bijak lagi dalam menggunakan internet sebagai teknologi yang lebih bermanfaat dan berupaya mensosialisasikan informasi-informasi yang dapat menyelamatkan dari kehancuran generasi. Saya salam, see you the next video.